Gurumu Xiao ya jelas-jelas memandang rendah aku. Dengan aku di sana, bahkan tidak akan ada kebutuhan bagi kamu untuk bergerak. Huo Yuhao agak terdiam saat dia berkata, kesombongan menyebabkan kemunduran, setidaknya menjadi sedikit lebih low profile. Wang Dong mendengus. Apakah kamu berpikir bahwa aku benar-benar dapat memiliki profil rendah dengan jiwa bela diri aku? Benar. Dewi kupu-kupu Wang Dong adalah eksistensi yang akan selalu mengejutkan setiap orang setiap kali muncul. Baginya memiliki profil rendah tidak akan mudah. Malam tanpa kata-kata berlalu ketika keduanya berkultivasi dalam keheningan. Pagi berikutnya, keduanya berjalan ke gedung sekolah mereka setelah sarapan. Ketika mereka memasuki kelas, mereka merasakan atmosfer yang kuat menyelimuti mereka. Setiap orang berkumpul dalam kelompok masing-masing yang terdiri dari 3 orang, dan saling berbisik. Xiao telah tiba sebelum mereka berdua, dan dengan demikian sudah menunggu mereka. Ketika dia melihat mereka memasuki ruang kelas, dia buru-buru melambai ke arah mereka. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong menjangkaunya, Xiao berkata, penilaian akan secara resmi dimulai sore ini. Mari kita bahas beberapa taktik. Wang Dong dengan tenang berkata, tidak ada yang bisa kita diskusikan. Ayo pergi dan bertarung saja. Xiao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mudah. Aku telah mendengar bahwa setiap kelas memiliki beberapa siswa yang luar biasa terutama yang pada gilirannya membentuk tim elit yang mencari tempat juara. Mereka tidak akan mudah dihadapi. Kami harus terkoordinasi dengan baik untuk memiliki peluang melawan mereka. Wang Dong masih ingin membalas, tetapi dipotong oleh Huo Yuhao. Wang Dong, bertindak dengan benar. Jika tidak, aku harus meminta Guru Yo untuk mengubah tim kami. Tidak jelas apakah Xiao masih menyimpan dendam terhadap Wang Dong yang menolaknya kemarin, tetapi dia segera menggemakan Huo Yuhao. Itu benar. Terlalu banyak percaya diri hanyalah kesombongan. Wang Dong berpunuk, tetapi tidak lagi berbicara. Huo Yuhao meletakkan tangannya di bahu Wang Dong dan berkata, baiklah, jangan marah. Jika kita bekerja bersama, tidakkah akan lebih mudah bagi kita untuk mengalahkan musuh kita selama penilaian? Mari kita bahas kemampuan yang menjadi spesialisasi kami. Meskipun mereka telah menjadi teman sekelas selama 3 bulan, mereka masih belajar bersama. Kultivasi adalah sesuatu yang telah mereka lakukan secara individu, sehingga tidak ada yang benar-benar tahu banyak tentang jiwa bela diri orang lain. Huo Yuhao melanjutkan, aku akan mulai dulu. Aku memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Aku dapat menggunakan keterampilan yang dikenal sebagai berbagi deteksi spiritual, yang dapat memungkinkan kamu mendeteksi setiap gerakan dalam diameter 50 meter dengan cara yang cukup rinci. Pada saat yang sama, itu juga bisa memprediksi pergerakan lawan sampai batas tertentu. Wang Dong berkata, aku adalah master jiwa sistem serangan. Serangan jarak pendek dan jarak jauh baik-baik saja bagi aku. Aku juga bisa terbang. Meskipun dia agak sombong, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertindak seperti itu. Terlepas dari apakah itu kultivasi, jiwa bela diri, atau keterampilan jiwanya, ia adalah eksistensi yang luar biasa di antara teman-temannya. Fakta sederhana bahwa cincin jiwanya yang kedua adalah 1000 tahun adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dikalahkan oleh orang lain di akademi. Xiao mengangguk dan berkata, jiwa bela diri utama aku adalah Trelife Soul Trust Chauldron. Ia bisa menyerang dan bertahan, dan bisa mengendalikan medan perang sampai batas tertentu. Itu juga bisa mengintimidasi musuh-musuh aku dengan menabrak mereka, yang akan menyebabkan mereka merasa pusing, sambil terluka pada saat yang sama. Jiwa bela diri kedua aku adalah seruling, 9 seruling Phoenix. Ini berfokus pada kemampuan tambahan dan tipe kontrol. Saat ini, jiwa bela diri kedua aku hanya memiliki cincin jiwa 100 tahun. Itu bisa memperlambat kecepatan musuh kita selama pertempuran. Wang Dong sedikit kagum ketika dia bertanya, jiwa bela diri tipe bantu kamu tidak meningkatkan diri sendiri? Xiao tersenyum bangga ketika dia menjawab, tidak. Terkadang, melemahkan musuh lebih baik daripada meningkatkan diri sendiri. Ketika saatnya tiba, kamu akan melihat apa yang aku maksud. Namun, tidaklah mudah bagiku untuk menggunakan jiwa bela diri keduaku, jadi lebih baik jika kita menyembunyikan sedikit kekuatan kita dan mengambilnya dengan lambat. Baik Huo Yuhao dan Wang Dong tiba-tiba menyadari sesuatu. Xiao mungkin bahkan lebih kuat dari yang mereka kira. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa, ketika Huo Yuhao dan Xiao bekerja bersama untuk mengendalikan medan perang, mereka akan meledak dengan sejumlah kendali yang menakutkan. Buk, buk, buk. 3 suara ketukan terdengar.
Ketika kelas mendengar itu, segera menjadi sangat hening sehingga kamu bisa mendengar pin drop. Youyi berdiri di pintu masuk kelas, tangan kanannya baru saja kembali ke sisinya. Suara ketukan berasal dari ketukannya di pintu ke ruang kelas. Youyi masih mempertahankan ketenangan sedingin es saat dia perlahan berjalan ke platform. Aku sudah melaporkan daftar tim yang ikut serta dalam kompetisi nanti. Kompetisi akan secara resmi dimulai sore ini. Ini akan menggunakan sistem round robin, dan kamu tidak akan bertemu satu sama lain selama 10 pertandingan yang akan kamu berlomba, hanya tim dari kelas lain. Aku hanya punya satu baris saran untuk kamu. Jika ada yang mencoba menghentikan kamu dari lulus penilaian, hajar mereka. Itu saja, kalian semua bisa bubar. Kami akan berkumpul di area penilaian sore ini. Ketika Youyi selesai berbicara, dia dengan keras kepala berbalik dan berjalan pergi. Wang Dong berbicara dengan suara rendah kepada Huo Yuhao. Tidakkah kamu berpikir bahwa wanita tua You menjadi semakin dingin? Huo Yuhao meliriknya dan berkata, ini tidak keren, dia benar-benar mendominasi. Xiao Xiao berjalan mendekat dan terkikik. Guru You baru saja memberikan kehadiran yang kuat. Ayo pergi dan cari tempat untuk berlatih bersama sebentar. Jika tidak, bagaimana kita berkoordinasi nanti? Tanpa menunggu Wang Dong berbicara, Huo Yuhao segera mengangguk setuju. Siswa Wang Dong, jika kamu ingin makan ikan bakar di lain waktu, aku harus meminta kamu untuk mendengarkan setiap perintah dari monitor kelas saat ini selama penilaian siswa baru. Apakah kamu setuju dengan persyaratan ini? Urg, Wang Dong menatap tatapan tegas Huo Yuhao, lalu berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, Huo Yuhao, kau benar-benar mengambil keuntungan dari ketakutanku. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, kamu dapat memilih untuk tidak memakannya. Wang Dong ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya tetap mengalah. Aku menyerah. Aku akan mendengarkan kamu. Namun, kamu bertanggung jawab atas kebersihan di kamar asrama mulai sekarang. Huo Yuhao memiliki ekspresi jijik di wajahnya ketika dia berkata, apakah kamu sudah membersihkan kamar sama sekali selama 3 bulan terakhir ini? Ini, Wang Dong merasa terdiam saat berkata, kamu orang yang galak, bukan? Xiao Xiao tampaknya berdiri sepenuhnya di sisi Huo Yuhao saat dia terkikik. Kemalasan adalah sejenis dosa. Wang Dong tiba-tiba mengatakan beberapa kata, menyebabkan Xiao Xiao muda segera memerah. Xiao Xiao, target kasih sayangmu benar-benar berubah dengan cepat. Kamu... Xiao Xiao mengarahkan jarinya ke Wang Dong dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia bahkan tampak seolah-olah dia telah dianiaya. Baiklah, baiklah. Bukankah kita mengatakan bahwa kita akan berlatih? Ayo cepat dan lakukan. Aku pikir kita harus pergi ke luar akademi. Ada banyak pohon di luar akademi, jadi kita tidak akan mudah diganggu oleh yang lain. Wang Dong menjulurkan lidah ke arah Xiao Xiao, lalu berbalik untuk pergi. Hanya setelah Huo Yuhao memberi Xiao Xiao beberapa kata penghiburan, dia menjadi bahagia. Setelah itu, keduanya mengejar Wang Dong, mengikuti jalan tepi danau saat mereka meninggalkan akademi. Mencari tempat yang tenang di luar Shrek Academy sangat mudah bagi mereka. Meskipun ada beberapa jalan, ada sejumlah besar vegetasi yang menutupi kedua sisi jalan utama. Sebagian ditanam secara alami, sementara sebagian ditanam dengan tangan. Setelah ketiganya menemukan area yang relatif datar di hutan, Wang Dong bertanya, bagaimana kita akan berlatih? Apakah kita hanya akan menggunakan keterampilan jiwa kita sekali? Xiao Xiao segera membantahnya, bagaimana itu bisa berguna? Kamu tentu harus berjuang agar pelatihan menjadi yang paling efektif. Kamu adalah master jiwa sistem penyerangan, sehingga kamu bisa berada di satu sisi, sedangkan kelas memantau dan aku akan berada di sisi lain. Mari kita bertanding. Kalian berdua menentangku? Wang Dong mengangkat tangan kanannya, mengibaskan jari telunjuknya saat dia berkata, itu tidak akan berhasil. Hanya dengan kalian berdua, kamu tidak akan memiliki kesempatan melawan aku. Xiao Xiao memberikan senyum dingin yang berlawanan. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Namun, kamu adalah master jiwa sistem serangan, jadi kamu tidak mungkin berada tepat di sebelah kami saat pertempuran dimulai. Mari menyebar sedikit. Katakanlah, 30 meter. Ketika Huo Yuhao mendengarkan argumen keduanya, dia secara bertahap menemukan betapa pintarnya Xiao Xiao. Berbagi deteksi spiritualnya memiliki diameter 50 meter, sehingga bagi Xiao Xiao untuk meminta Wang Dong untuk memulai 30 meter jauhnya setara dengan menyuruhnya memasuki kisaran deteksi spiritualnya begitu ia bergerak. Wang Dong setuju tanpa ragu sama sekali.
Xiao Xiao kemudian berkata, kamu bisa terbang, tetapi kita tidak bisa. Ini adalah sesi latihan, jadi sebaiknya kamu tidak terbang begitu kamu mulai kalah. Wang Dong menjawab dengan sangat santai. Aku tidak akan meninggalkan tanah lebih dari 5 meter. Lalu, aku akan menuju. Kamu bisa berteriak, mulai, saat kalian sudah siap. Ketika dia selesai berbicara, dia mulai berjalan pergi. Xiao Xiao segera berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, monitor kelas, mari kita layang-layang ini. Ini akan baik-baik saja jika kamu hanya menggunakan berbagi deteksi spiritual kamu untuk mendukung aku. Mari kita buat pria sombong itu makan rugi. Jika ini sebelum Huo Yuhao datang ke Akademi Shrek, dia pasti tidak akan tahu apa itu cheating. Namun, dia sangat jelas tentang apa itu sekarang. Itu adalah taktik yang mengandalkan mundur ketika seseorang bertarung. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan membantumu. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Xiao Xiao dan Wang Dong. Selama 3 bulan terakhir, dia tidak pernah bisa melihat seberapa kuat Wang Dong benar-benar ketika dia menggunakan jiwa bela dirinya untuk bertarung. Namun, dia mengerti bahwa meskipun Wang Dong sedikit lebih sombong dari yang lain, dia hanya percaya diri, tidak sombong. Ini karena kepercayaan diri datang dari kekuatan. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat tumbuh lebih besar. Wang Dong dengan malas bersandar pada pohon besar dan menatap dua yang berjarak 30 meter darinya. Dia bahkan sedikit meningkatkan jarak di antara mereka. Dia mengangkat tangannya dan melambai pada Huo Yuhao dan Xiao Xiao, menunjukkan bahwa dia sudah siap. Xiao Xiao dan Huo Yuhao berdiri berdampingan. Xiao Xiao memiliki tubuh mungil, dan agak pendek dibandingkan dengan anggota kelas lainnya. Dia bahkan memiliki gelar, kecantikan berukuran saku. Dia melirik Huo Yuhao dan mengangguk. Monitor kelas, tolong bantu aku. Baik. Baru kemudian Xiao Xiao berbalik dan berteriak ke arah Wang Dong, mulai. Begitu dia berbicara, dia melepaskan jiwa bela dirinya. Dua lampu kuning secara bersamaan menyala begitu mereka bangkit dari kaki Xiao Xiao. Dia sebenarnya adalah Grandmaster Jiwa. Ketika Huo Yuhao melihat ini, dia dalam hati memerah karena malu. Dua cincin jiwa yang bersinar naik dari kaki Xiao Xiao, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi pada tubuhnya. Namun, bayangan hitam dengan cepat mengembun di atas kepalanya, jelas membentuk kuali berkaki 3 yang memiliki 2 pegangan dan diameter sekitar 1 meter. Ini adalah jiwa bela diri utama Xiao Xiao, Trelive Soulcrus Chauldron. Huo Yuhao mengaktifkan berbagi deteksi spiritual pada saat yang sama, menyebabkan cincin jiwa putih bangkit dari kakinya. Melihat Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi merasa agak lemah. Dia berpikir dalam hati, tidak heran monitor kelas berkultivasi sekuat dia, bakatnya benar-benar kurang. Namun, Xiao Xiao dengan cepat terkejut oleh adegan misterius yang ditunjukkan oleh berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao padanya. Segala sesuatu dalam diameter 25 meter dari mereka langsung menjadi sosok 3 dimensi dalam benaknya. Dia pada dasarnya bahkan tidak harus memikirkan mereka juga, informasi tentang mereka dengan cepat muncul dalam benaknya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan keberadaan setiap helai rumput dan sedikit vegetasi di dalam area yang mengelilinginya. Lebih jauh, di samping pemandangan 3 dimensi yang tiba-tiba dia terima, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba memiliki otak ekstra yang dapat membantunya memproses informasi baru yang dia terima. Ketika Xiao Xiao melirik Huo Yuhao, heran, Wang Dong sudah mulai bergerak. Meskipun Wang Dong tampaknya memandang rendah Huo Yuhao dan Xiao Xiao di permukaan, dia sama sekali tidak ceroboh. Dia secara pribadi mengalami berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, jadi dia sepenuhnya menyadari fakta bahwa itu bisa memprediksi pergerakan lawan. Sepasang sayap biru mempesona langsung menyebar dari punggungnya, menyebabkan tubuh Wang Dong juga ditutupi dengan warna eksotis yang sepertinya terus berubah antara biru dan ungu. Selain itu, beberapa bola cahaya keemasan muncul pada sepasang sayapnya yang besar dan menyala, membentuk huruf V. Saat 2 cincin jiwanya bangkit dari kakinya, 1 kuning dan 1 ungu, radian butterfly goddess-nya dilepaskan sepenuhnya. Dengan cepat, Wang Dong bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Bola-bola cahaya di sayapnya mulai memancarkan kekuatan jiwa, yang menyebabkan kecepatannya untuk langsung mencapai tingkat ekstrim. Ini bukan keterampilan jiwa, tetapi keterampilan bawaan yang dimiliki oleh radian butterfly goddess-nya. Dari ini saja, bisa dilihat seberapa kuat jiwanya. Peningkatan kecepatan Wang Dong yang tiba-tiba menyebabkannya langsung melintasi jarak 10 atau lebih meter. Dia sudah hampir tiba di depan Huo Yuhao dan Xiao Xiao.
Hasil dari master serangan sistem jiwa mendekati dua master sistem kontrol jiwa yang tidak memiliki sarana untuk melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat bisa dibayangkan. Kekalahan mereka tampaknya tidak terhindarkan. Ketika Wang Dong hanya berjarak 25 meter dari Huo Yuhao dan Xiao Xiao, representasi digital dari gerakannya langsung muncul di otak Xiao Xiao. Ini termasuk lintasan gerakannya, perubahan menit di tubuhnya, perubahan terkecil dalam jiwa bela dirinya, bahkan rotasi kekuatan jiwa Wang Dong dalam meridiannya bisa samar-samar diperiksa oleh Xiao Xiao. Xiao Xiao sama sekali tidak terlihat bingung. Cincin jiwa Huo Yuhao, yang hanya merupakan cincin jiwa 10 tahun, sudah sangat mengejutkannya. Saat dia menyaksikan Wang Dong mendekati mereka, dia memutuskan untuk bergerak juga. Dia mengarahkan tangan kanannya ke arah Wang Dong, menyebabkan kuali selebar 1 meter di atasnya terisi ke depan. Itu tidak langsung menuju Wang Dong, tetapi menuju satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Selain itu, ia juga menggunakan keterampilan bawaan yang dimiliki jiwa bela dirinya. Ia menunda penggunaan keterampilan jiwanya. Wang Dong berada di posisi yang sangat sulit karena posisi kuali hitam besar, karena saat ini terbang langsung ke satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Ini jelas merupakan aplikasi cerdik dari berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, tidak diragukan lagi. Jika bukan karena bantuan Huo Yuhao, Xiao Xiao harus mengandalkan penglihatannya dan fluktuasi kekuatan jiwa Wang Dong untuk membuat penilaian, yang pasti tidak akan seakurat sekarang. Pada saat tidak berdaya ini, Wang Dong tiba-tiba mengontrak sayap kirinya. Ini memungkinkan tubuhnya berputar sedikit di udara, sedikit mengubah lintasannya. Namun, ia menjadi lebih tertekan ketika kuali hitam langsung bergeser, memungkinkannya untuk terus menghalanginya. Tinjauan ke masa depan. Xiao Xiao secara tidak sadar menoleh ke Huo Yuhao yang bermata emas. Dengan berbagi deteksi spiritualnya, dia bahkan tidak perlu melihat Wang Dong. Dia hanya perlu mengikuti instruksi berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao untuk melanjutkan serangannya. Ini tidak bisa lebih mudah baginya. Namun, Wang Dong tidak akan mengakui kekalahan. Dia terus mengepakkan sayapnya saat dia melayang di udara, meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Meskipun demikian, Huo Yuhao masih bisa merasakan rotasi jiwanya melalui deteksi spiritualnya, sehingga ia dapat secara konsisten memprediksi pergerakannya. Baginya untuk mencoba menghindari Trelife Soul Crus Cauldron karya Xiao Xiao sementara itu di bawah kendalinya jelas tidak realistis. Wang Dong merasa tertekan. Dia hanya bisa berteriak, "Huo Yuhao, kau tidak manusiawi." "Baiklah, aku tidak akan menghindar. Aku akan memaksaku masuk." Cincin jiwa pertamanya tiba-tiba menyala ketika dia berbicara. Sedangkan cahaya keemasan di mata Huo Yuhao tiba-tiba juga menyala. Dengan deteksi spiritualnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa dalam tubuh Wang Dong berputar dengan cara yang eksplosif, melonjak dengan gila ke sepasang sayap depannya. Di sisi lain, sayap belakangnya telah dibentangkan demi menjaga keseimbangannya. Sepasang sayapnya di depan benar-benar berubah menjadi biru, pola keemasan pada mereka melepaskan cahaya keemasan yang menyebar keluar, langsung membentuk tepi emas tajam selebar 3 inci di sayap depan. Ekspresi wajah Xiao Xiao sedikit berubah. Melalui berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan destruktif yang menakjubkan yang saat ini terkandung dalam sayap Wang Dong setelah dia menggunakan keterampilan jiwa ini. Wang Dong serentak mengangkat tangannya, meraih bagian dalam sayap depannya. Dengan tarikan yang tiba-tiba, sepasang sayap depannya segera dibentangkan, menyerupai 2 guillotine dengan tepi emas. Dia kemudian memutar tubuhnya, menyebabkan sayap kanannya menebas menuju Trelife Soul Crus Cauldron. Seperti yang dia katakan, jika metode lunak tidak berhasil, dia harus menggunakan metode yang sulit. Namun, dia masih meremehkan tingkat koordinasi yang dibagikan Huo Yuhao dan Xiao Xiao, yang sama-sama bekerja sama untuk mengendalikan medan perang. Xiao Xiao tidak memiliki Trelife Soul Crus Cauldron dengan paksa menerima pukulan yang dikirim Wang Dong padanya, sebaliknya memilih untuk melakukannya 2 meter. Ini memungkinkannya untuk menghindari tebasan sempurna yang dibuat oleh sayap kanan Wang Dong, sebelum tiba-tiba menyerbu sayapnya. Sebuah ledakan keras terdengar dari tabrakan mereka, dan tubuh Wang Dong dikirim terbang beberapa puluh meter jauhnya. Di sisi lain, Trelife Soul Crus Cauldron karya Xiao Xiao masih melayang di udara. Wang Dong benar-benar merasa tertekan dengan ini. Kekuatannya benar-benar melebihi Xiao Xiao, tetapi dia tidak bisa menampilkannya sementara menghadapi kekuatan gabungan Xiao Xiao dan Huo Yuhao. Tiba-tiba, matanya menyala. Kali ini, ia memutuskan untuk mundur bukannya maju. Dengan cepat, dia bergerak lebih dari 25 meter dari Huo Yuhao dan Xiao Xiao, yang secara alami berarti dia telah lolos dari jangkauan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Hehe,
Huo Yuhao, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mendeteksi kondisi tubuhku sekarang. Saudara ini juga memiliki serangan jarak jauh. Saat dia berbicara, cincin jiwa keduanya menyala. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa? Aku juga bisa memanipulasi arah deteksi spiritual aku. Sampai sekarang, aku bisa mengirimkannya sekitar 100 meter. Jika serangan kamu dapat mengunci kami dari jarak lebih dari 100 meter, kamu dapat mencoba menggunakannya. Dan bahkan jika itu bisa, masih akan ada cukup waktu bagi aku untuk membantu Xiao Xiao mengambilnya ketika serangan kamu memasuki jangkauan deteksi spiritual aku, kecuali kekuatan serangan kamu dapat menghancurkan tiang rejim jiwa-jiwa Xiao Xiao. Dan selain itu, kamu jangan lupa bahwa Xiao Xiao masih memiliki jiwa bela diri keduanya. Wang Dong tertegun. Baik. Meskipun skill jiwanya yang kedua adalah 1000 tahun, dan relatif kuat dibandingkan, kekuatannya masih akan sangat berkurang setelah melintasi 100 meter. Selain itu, Huo Yuhao benar-benar akan memiliki cukup waktu untuk membantu Xiao Xiao menerimanya. Namun, dia masih tidak mau menyerah pada mereka. Serangan jarak jauhku adalah serangan AOE. Bahkan jika kamu bisa mendeteksinya, itu tidak akan ada gunanya. Xiao Xiao tersenyum. Wang Dong, jangan bangga pada dirimu sendiri. Jangan lupa, aku masih memiliki beberapa keterampilan jiwa yang belum aku gunakan. Apakah kamu ingin tahu keterampilan jiwa apa yang dimiliki Treli Vessel Crus Chauldron? Sejujurnya, kamu mungkin bukan lawan aku, bahkan jika ini pertarungan 1 lawan 1. Adapun serangan jarak jauh kamu, mungkin memiliki jumlah kekuatan yang luar biasa, tetapi semua monitor kelas dan yang aku butuhkan adalah cukup waktu untuk menghindarinya. Tunggu dan lihat saja. Sambil berbicara, dia menunjuk ke Treli Vessel Crus Chauldron dengan tangan kanannya, menyebabkannya tiba-tiba sedikit bergetar. Segera setelah itu, tiba-tiba terbelah menjadi 3 kuali kecil yang mengelilinginya dan Huo Yuhao, membentuk formasi tripartit. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertama Xiao Xiao menyala. Gemuruh keras bergema ketika 10 meter persegi udara di atas mereka berdua memutar karena getaran keras. 3 kuali kemudian bergabung kembali menjadi satu dan diam-diam mendarat di depan Xiao Xiao. Ekspresi Huo Yuhao dan Wang Dong berubah. Sungguh jiwa bela diri yang kuat. Ketika Treli Vessel Crus Chauldron telah terbelah menjadi 3 bagian, itu adalah keterampilan bawaan yang dimilikinya. Namun, getaran itu jelas merupakan serangannya. Huo Yuhao jelas bisa merasakan kekuatan mengerikan getaran itu melalui sen spiritualnya. Wang Dong dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Aku mengerti, aku tidak akan bertarung lagi. Jika kalian berdua bekerja sama, memang benar aku tidak bisa mengalahkanmu. Tetapi Xiao Xiao, di masa depan, kamu pasti akan belajar bahwa kamu bukan lawan aku dalam pertarungan 1 lawan 1. Di sisi lain, jika 2 orang di tingkat kultivasi yang sama bertarung satu sama lain, pihak yang memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao pasti akan menang. Keahliannya itu tidak memberi jalan keluar bagi siapapun. Kamu akan dibiarkan dalam kondisi pasif selama seluruh pertempuran, kecuali seseorang dengan kultivasi yang sangat tinggi menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Meskipun Xiao Xiao tidak mau menerima Wang Dong mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1, dia harus mengakui apa lagi yang dia katakan. Dia mengangguk dan berkata, ya. Dengan deteksi spiritual monitor kelas, berkelahi sesederhana hanya menggunakan keterampilan jiwaku. Monitor kelas, keterampilan jiwa kamu sangat kuat. Rasanya senang bekerja sama dengan kamu. Aku bahkan meremehkan cincin jiwamu 10 tahun, maaf. Xiao Xiao adalah seorang gadis yang memiliki sikap yang sangat langsung. Dia mengatakan apapun yang dia pikirkan tanpa berbelit-belit. Karena ini, Huo Yuhao dan Wang Dong segera memiliki pendapat yang baik tentangnya. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya secara horizontal ke arah Xiao Xiao, yang menanggapi dengan senyum manis, sebelum meletakkan tangan kanannya di atasnya. Akhirnya, Wang Dong berjalan mendekat dan meletakkan tangan kanannya di bagian paling atas. Huo Yuhao kemudian berkata, mulai sekarang, kami adalah kawan di tim yang sama. Sedangkan untuk ujian mahasiswa baru, kami ingin menjadi juara. Kami ingin menjadi juara. Ketiga serentak berteriak. Pada saat ini, hubungan di antara mereka semakin dalam. Orang yang paling bahagia dari ketiganya adalah Xiao Xiao. Dia akhirnya merasa seolah-olah Huo Yuhao dan Wang Dong dengan tulus menerimanya sebagai salah satu teman mereka. Karena itu, selalu dikatakan bahwa, di antara tuan jiwa, berbicara dengan tinju selalu merupakan cara paling sederhana, paling langsung, dan paling efektif untuk melakukan sesuatu.
Area penilaian Akademi SREC terletak di bagian utara tengah Departemen Jiwa Bela Diri dan berbatasan dengan area duel jiwa. Namun, area pemeriksaan jauh lebih besar daripada area duel jiwa. Bagi para siswa halaman luar, ini adalah surga bagi siswa berprestasi, tempat mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka, tetapi merupakan mimpi buruk bagi siswa yang lebih lemah. Akan selalu ada sejumlah besar siswa yang dikeluarkan setelah gagal dalam penilaian mereka setiap tahun. Sebagian besar penilaian akan diadakan di area pemeriksaan ini. Area pemeriksaan berbentuk oval. Tidak seperti area duel jiwa, yang tertutup, area pemeriksaan pada dasarnya adalah lapangan terbuka. Itu hanya dikelilingi oleh dinding pendek, sementara di dalamnya dipisahkan menjadi banyak area kecil oleh partisi. Partisi ini dapat dipindahkan kapan saja untuk mengubah ukuran area ujian. Area ujian akan selalu terbagi paling banyak setiap kali penilaian mahasiswa baru terjadi. Bukan hanya karena banyaknya jumlah siswa baru, tetapi juga karena masih ada batas kekuatan destruktif dan jangkauan serangan yang dimiliki siswa baru. Karena itu, mereka tidak perlu area yang terlalu besar untuk memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menampilkan kemampuan mereka. Area pemeriksaan sekitar 20.000 meter persegi, tetapi saat ini dipisahkan menjadi 50 area. Setiap area yang dipartisi berukuran sekitar 400 meter persegi, dan berukuran 20 kali 20 meter persegi. Ini sudah cukup untuk siswa baru, yang umumnya hanya memiliki 1 atau 2 cincin jiwa. Setelah pembagian kelompok yang intens di pagi hari, penilaian secara resmi dimulai pada sore hari. Karena ini adalah hari pertama penilaian, semua tim bisa pergi setelah menyelesaikan hanya 1 pertandingan. Ini dilakukan demi membiarkan siswa baru beradaptasi, setidaknya agak, dengan jadwal. Akademi telah menempatkan seorang guru di masing-masing dari 50 area untuk menyelesaikan proses pendaftaran untuk penilaian. Pengundian undian untuk pertandingan hari ini sudah dilakukan sore itu, dan Akademi melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa tidak ada tim dari kelas yang sama akan bertemu satu sama lain selama turnamen round robin 10 pertandingan. Selain kelas 1, yang hanya memiliki 22 tim, kelas lain umumnya memiliki setidaknya 30 tim. Kecuali ada siswa yang berprestasi sangat buruk selama 3 bulan pertama mereka di SREC Academy, guru yang bertanggung jawab atas kelas siswa baru biasanya akan selalu memberi mereka kesempatan untuk mengambil penilaian siswa baru. Ada total 310 tim yang berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru, yang berarti total 930 orang. Dari 310 tim siswa ini, hanya 150 dari mereka yang dapat tetap dan secara resmi menjadi siswa tahun pertama untuk terus belajar. Sisa tim akan tersingkir. Saat belajar di SREC Academy, kompetisi itu tidak diragukan lagi sengit dan kejam. Namun, ini juga mengakibatkan siswa bekerja lebih keras di bawah atmosfer yang intens ini, memungkinkan mereka untuk merangsang lebih banyak lagi potensi mereka. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan Akademi SREC untuk bertahan 10.000 tahun tanpa menjadi lemah sama sekali. Ada total 50 arena untuk penilaian mahasiswa baru, yang berarti bahwa setiap arena akan memiliki 6 atau 7 tim di dalamnya. Bukan hanya hari ini, mereka juga akan bersaing dengan tim lain dari arena yang sama besok, sampai mereka selesai bersaing dengan semua tim di arena yang sama dengan mereka. Setelah itu, para pemenang akan didistribusikan kembali ke dalam kelompok-kelompok baru, yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan kompetisi 10 putaran mereka. Tim 3 orang Huo Yuhao ditugaskan ke arena ke-33. Setelah ketiganya makan siang, mereka kembali ke kamar asrama masing-masing untuk bermeditasi sebentar, kemudian bertemu kembali ketika tiba saatnya. Arena dengan area ujian sangat mudah dicari, karena setiap arena diberi label yang jelas. Mereka berhasil menemukan arena tempat mereka seharusnya berada dengan cukup cepat. Murid-murid dari kelas lain yang juga seharusnya berada di daerah sudah tiba. Beberapa dari mereka tampak gelisah, sementara beberapa dari mereka tampak bersemangat untuk memulai. Mereka semua hanyalah anak-anak, berusia sekitar 11 atau 12 tahun, sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan pikiran mereka. Ketika mereka saling memandang, mata mereka jelas menunjukkan permusuhan yang mereka miliki satu sama lain. Bagaimanapun, hanya setengah dari mereka yang akan tetap berada di Akademi SREC. Meskipun penilaian mahasiswa baru hanya memiliki total 10 putaran, setiap putaran akan mempengaruhi masa depan mereka. Siswa baru, harap perhatikan. Siswa baru, harap perhatikan. Silakan segera memasuki area pemeriksaan untuk berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru. Masih ada 10 menit bagi kamu untuk masuk. Setiap siswa yang terlambat akan secara otomatis kehilangan penilaian mereka. Suara ledakan dari pengeras suara terdengar di seluruh akademi, cukup keras untuk melakukan perjalanan melalui setiap sudut dan sudut akademi. Pada saat ini,
Sebagian besar ekspresi siswa menjadi sangat serius. Pertandingan pertama semua orang akan segera dimulai. Mereka akan berbohong jika mengatakan bahwa mereka tidak gugup. Huo Yuhao tanpa sadar mengepalkan tinjunya, lalu merasakan jembatan 24 Monlit di pinggangnya untuk meyakinkan. Penilaian mahasiswa baru melarang penggunaan alat jiwa, tetapi senjata tersembunyi masih diklasifikasikan sebagai senjata biasa, yang tidak dilarang. Master jiwa jarang menggunakan senjata apapun, kecuali mereka adalah alat jiwa. Namun, sebagai murid dari sekte Tang, Huo Yuhao jelas merupakan pengecualian terhadap aturan ini. Wang Dong meletakkan tangan kirinya di bahu Huo Yuhao dan bersandar padanya. Jangan gugup, ini akan sepele bagi kita. Xiao Xiao tidak memanggil Wang Dong karena sombong kali ini. Sebaliknya, dia mengangguk ke arah Huo Yuhao. Meskipun Wang Dong tidak bisa memamerkan kekuatan penuhnya ketika mereka bertiga bertarung sebelumnya, dia masih bisa melihat bahwa kultivasinya tidak lebih rendah dari miliknya, berdasarkan pada kata-kata tegas yang diucapkannya. Akhir. Dikombinasikan dengan berbagi deteksi spiritual mistis monitor kelas, ada sejumlah kecil siswa dalam kelompok usia mereka yang bisa menjadi lawan mereka. Huo Yuhao berbisik, kami akan menjadi juara. Xiao Xiao dan Wang Dong secara bersamaan mengangguk. Ketiga kemudian menempatkan telapak tangan mereka di atas satu sama lain sekali lagi. Meskipun mereka masih muda, mereka tahu satu hal, meskipun hanya lulus penilaian mungkin tidak sulit bagi mereka. Jika mereka ingin menjadi juara penilaian, kerja tim akan menjadi kunci. Karena itu, bahkan Wang Dong menahan harga dirinya. Penilaian siswa baru sangat penting, jadi pengumuman akademi itu tidak terlalu berguna. Semua mahasiswa baru telah tiba di arena yang ditentukan untuk melakukan persiapan untuk penilaian yang akan datang. Seorang guru yang terlihat berusia sekitar 40 berjalan ke area ke-33. Dia tampak seperti orang yang sangat biasa-biasa saja. Dia tidak mengeluarkan aura mengancam apapun. Dia memiliki senyum di wajahnya, serta penampilan yang sangat ramah. Karena itu, ia berbeda seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan Youyi. Setelah menghitung jumlah orang yang hadir, dia sedikit tersenyum. Baik sekali. Kami memiliki total 6 tim yang berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru hari ini, dan tampaknya kamu semua hadir. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Wang Yan, dan aku akan menjadi pengawas kamu untuk 2 hari ke depan. Salam, Guru Wang. Para siswa buru-buru membungkuk hormat. Wang Yan terkekeh. Tidak perlu bersikap sopan. Aku selalu memperlakukan semua orang sebagai teman saat aku mengajar, dan mulai sekarang sampai akhir waktu kita bersama, kamu semua akan menjadi teman kecil aku. Karena itu, aku tidak ingin melihat ada yang terluka. Meskipun penilaian ini menentukan apakah kamu dapat melanjutkan belajar di Shrek Academy atau tidak, aku harus mengingatkan kamu bahwa ini masih hanya penilaian. Kamu benar-benar tidak harus menyakiti lawan kamu terlalu buruk. Jika itu terjadi, aku khawatir aku harus memintanya pergi dan melaporkan kejadian itu ke akademi. Dia berbicara dengan nada yang sangat lembut dan meremehkan seluruh masalah. Meskipun dia tidak menyebutkan konsekuensi untuk melumpuhkan lawannya, setiap siswa yang bisa masuk ke Akademi Shrek adalah anak ajaib. Mereka secara alami memahami implikasi di balik kata-katanya, dan mengangguk untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Wang Yan tersenyum. Karena itu masalahnya, kita bisa mulai sekarang. Jika kami selesai lebih awal, kamu bisa kembali lebih awal untuk berlatih besok. Sedikit rasa urgensi jelas merupakan hal yang baik bagi kamu anak muda. Ketika dia berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas dan meliriknya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata, untuk pertandingan pertama chapter pertama penilaian siswa baru, kelas 1, Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao. Kelas 3, Ouyang Junyi, Chen Junfeng, Zhao Haon. Kamu berenam bisa memasuki medan perang dan memihak kamu. Ketika aku mengumumkan dimulainya pertempuran, kamu dapat melepaskan jiwa bela diri kamu. Memasukkan. Ada 6 tim siswa, jadi 3 pertandingan akan diadakan di arena ke-33 hari ini. Namun, Huo Yuhao tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi tim pertama yang keluar. Mereka bertiga saling melirik, lalu dengan cepat berjalan menuju sudut barat laut arena. Mereka bertiga memposisikan diri dengan sangat hati-hati. Wang Dong berdiri di depan, sementara Xiao Xiao berdiri di belakangnya. Huo Yuhao, di sisi lain, berdiri di belakang mereka berdua, di sudut arena. Adapun tim 3 lainnya, mereka secara alami memilih untuk berdiri di sudut tenggara arena. 3 siswa dari kelas 3 semuanya laki-laki,
Mereka bahkan terlihat cukup tampan. Orang tertinggi dari ketiganya adalah Ouyang Junyi, yang juga paling tampan dari ketiganya. Meskipun masih ada celah antara dia dan Wang Dong, tubuhnya tampak jauh lebih kuat daripada Wang Dong. Orang di sebelahnya, Chen Junfeng, sangat ramping, meskipun dia tidak setinggi itu. Akhirnya, Zhao Haon sedikit berlemak yang memiliki perut montok, serta senyum lugas di wajahnya. Melihat bahwa kedua pihak berada di posisi, Wang Yan mengangguk. Mulai penilaian. Kedua pihak langsung melepaskan jiwa bela diri mereka. Meskipun Huo Yuhao berdiri di sudut, dengan kontrolnya yang cermat, dia mampu mencegah berbagi deteksi spiritual dari menutupi apa yang ada di belakangnya. Sebaliknya, ia hanya menutupi arena di depannya dengan berbagi deteksi spiritual. Xiao Xiao juga merilis Relief Soul Cruise Cauldron, menyebabkan kuali hitam besar terbentuk dengan cepat di udara. Gerakan Wang Dong bahkan lebih langsung. Dengan kilat, dia meluncur lurus ke udara. Sepasang sayap biru dan ungu menyilaukan sudah membentang. Pola emas yang cemerlang melacak mereka. Tidak peduli apakah itu lawannya, atau pengawas mereka Wang Yan, mereka semua takjub oleh sepasang sayapnya yang indah. Sayapnya terlalu indah. Bahkan sampai-sampai perhatian Xiao Xiao dan Huo Yuhao benar-benar dibayangi. Tiga lawan mereka sudah melakukan persiapan. Mereka telah melepaskan jiwa bela diri mereka begitu pertempuran dimulai.